Jadi perkenalkan, nama saya Jessica Ngajaya dengan 3 digit yang terakhir 212, izin untuk menjelaskan mengenai latar belakang penulisan student project kami. Alasan mengapa epinefrin penting untuk dibahas. Sistem saraf otonom berperan penting dalam mengatur berbagai fungsi tubuh yang tidak disadari. Sistem ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Salah satu neurotransmitter penting dalam sistem saraf simpatik adalah epinefrin, yang disintesis oleh medula adrenal dan berfungsi dalam situasi fight or flight untuk mempersiapkan tubuh menghadapi berbagai ancaman. Epinefrin merupakan salah satu agen yang paling umum digunakan dalam berbagai pengaturan karena dapat berfungsi sebagai obat ataupun hormon. Pada ruang klinis, epinefrin digunakan untuk mengobati berbagai kondisi medis, terutama yang berkaitan dengan gangguan pernapasan dan kardiovaskular. Meskipun manfaatnya sangat signifikan, penggunaan epinefrin yang tidak tepat dapat menyebabkan efek samping serius seperti hipertensi, aritmia, atau gangguan pada sistem kardiovaskular. Dalam konteks ini, pemahaman yang lebih mendalam mengenai farmakodinamik dan farmakokinetik epinefrin sangat penting untuk penggunaan yang lebih aman dan efektif dalam praktik klinis. Farmakodinamik epinefrin melibatkan interaksinya dengan reseptor adrenergik yang mempengaruhi berbagai sistem tubuh. Sementara farmakokinetiknya berkaitan dengan penyerapan, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat epinefrin. Oleh karena itu, meskipun epinefrin memiliki aplikasi klinis yang sangat luas, pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme kerjanya pada tingkat molekuler hingga aplikasinya di tingkat klinis sangat diperlukan untuk meminimalkan potensi risiko dan meningkatkan efisiensi pengobatan. Baik, perkenalkan, nama saya Wanggali dengan 3 digit terakhir NIM saya ada 27. Berikutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, apa itu epinefrin? Kedua, bagaimana mekanisme sistem farmakologi autonomik? Ketiga, apa peran epinefrin dalam sistem saraf otonom berdasarkan aspek farmakologi dasar? Keempat, bagaimana profil farmakokinetik dari epinefrin? Kelima, apa saja indikasi penggunaan epinefrin dalam konteks klinis? Dan keenam, apa saja efek samping penggunaan epinefrin dalam praktik medis? Selanjutnya, ada tujuan penulisan. Yang pertama, mengetahui definisi epinefrin. Kedua, mengetahui mekanisme sistem farmakologi autonomik. Ketiga, mengetahui peran epinefrin dalam sistem saraf otonom berdasarkan aspek farmakologi dasar. Keempat, mengetahui profil farmakokinetik dari epinefrin. Kelima, mengetahui indikasi penggunaan epinefrin dalam konteks klinis. Dan keenam, mengetahui efek samping penggunaan epinefrin dalam praktik medis. Lalu berikutnya adalah manfaat penulisan. Pertama, ada manfaat dari teoritis. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam memperkaya informasi ilmiah mengenai epinefrin dan efeknya pada sistem saraf otonom, serta dapat dijadikan sebagai dasar penelitian untuk penelitian lebih lanjut. Lalu juga ada manfaat praktis yang dibagi menjadi manfaat bagi mahasiswa dan manfaat bagi dosen. Untuk manfaat bagi mahasiswa dapat meningkatkan kompetensi dalam pemahaman mengenai epinefrin dan efeknya pada sistem saraf otonom, serta menyediakan dasar yang kuat untuk praktik klinis dan pembelajaran lanjutan. Dan untuk manfaat bagi dosen dapat memahami materi mengenai epinefrin serta efeknya pada sistem saraf otonom dan dapat memanfaatkannya untuk proses belajar mengajar yang lebih efisien dan efektif. Perkenalkan, nama saya Kudus Sinwarta dengan 3 digit yang terakhir 209. Di sini saya akan mendefinisikan apa itu epinefrin. Nah, epinefrin adalah zat penting yang memiliki peran vital dalam menjaga homeostasi tubuh dengan kemampuannya untuk meningkatkan tekanan darah, melebarkan saluran nafas, dan meningkatkan metabolisme. Epinefrin berperan penting dalam respon tubuh terhadap stres dan dalam pengobatan berbagai kondisi medis. Nah, meskipun memiliki banyak manfaat, penggunaan epinefrin juga perlu diperhatikan karena dapat menimbulkan efek samping. Oleh karena itu, penggunaan epinefrin harus selalu dilakukan oleh pengawasan tenaga medis. Nah, secara singkat, epinefrin itu adalah hormon yang membantu tubuh bereaksi cepat dengan situasi darurat dengan cara meningkatkan tekanan darah, denyut jantung, aliran darah, serta membuka saluran nafas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Anita Marani dengan 3 digit terakhir 210. Izin menjelaskan mengenai 2.2.1 yaitu autonomic nervous system. Jadi autonomic nervous system itu dibagi menjadi 3 yaitu SNS, PNS, dan ENS. Yang pertama yaitu SNS yaitu sympathetic nervous system. Seringkali kita sebut dengan respon tubuh fight or flight. Jadi tubuh ini dipersiapkan untuk menghadapi situasi stres seperti meliputi peningkatan detak jantung, pelebaran saluran nafas, dan juga memungkinkan tubuh itu merespon pada stresor dengan cepat. Selanjutnya yaitu PNS atau kita sering sebut dengan respon tubuh rest and digest. Jadi di mana tubuh ini mendorong relaksasi melalui penurunan detak jantung dan peningkatan aktivitas pencernaan. Yang terakhir itu ada ENS yaitu enteric nervous system. Sering kita sebut dengan second brain. Jadi dia itu beraktivitas mandiri tanpa dipengaruhi oleh SNS dan PNS seperti fungsi gastrointestinal termasuk seperti proses pencernaan peristatik dan sekresi enzim pencernaan. Jadi berlanjut ke 2.2.2 yaitu neurotransmitter dan reseptor. Pada SNS itu menggunakan norepinephrine atau NE. Nah, norepinephrine ini berkaitan dengan reseptor adrenergic yang diklasifikasikan menjadi subtipe alfa dan subtipe beta. Di mana sebagai contoh, reseptor alfa 1 umumnya memediasi vasokonstriksi pada pembuluh darah, sementara pada reseptor beta 1 meningkatkan laju denyut jantung dan kontraktilitas miokardium. Selanjutnya itu pada PNS yaitu menggunakan asetilkolin atau ACH. Jadi, asetilkolin ini bekerja pada 2 jenis reseptor utama yaitu nikotinik dan muskarinik. Reseptor nikotinik itu terletak pada ganglia otonom dan memfasilitasi transmisi sinaptik yang cepat, sementara reseptor muskarinik itu ditemukan pada organ target yang memediasi respon yang lebih lambat dan lebih panjang. Izin menjelaskan dengan mekanisme drugs recommended menghambat PNS atau cholinergic sehingga mencegah reaksi norepinephrine ada ini penjelasan tentang mekanisme chemical yang menyebabkan obat bekerja dan menghambat reaksi sinaptik ke dalam yang mempersyarat restimulanya. Mekanisme ini jarang terjadi secara otomatik karena reseptor digunakan sebagai obat regulasi membawa kolin kembali ke dalam kondisi dilepaskan fokus pada pengembangan karena kolin adalah prekursor dan mengalami dalam proses asetilkolin. Pengobatan reaksi kolin oleh hemikosaminum akan menyebabkan penurunan asidasi asetilkolin sehingga mengurangi asidasi atau dia untuk dilepaskan oleh sendiri pertama di mana hal ini berlaku pada gangguan transmisi sinaptik yang bergantung pada enzim protein seperti dalam neuron sinaptik. Studi terbaru telah mendiskusi ketergantungan kedua ketersediaan norepinefrin dan selain memaksakan asetilkolin yang mengkategorikan efeknya pada regulasi susunan dalam hasil sinaptik TCA terutama di beberapa infeksi depresi, kronis dan gangguan cerita yang bertahan apa yang menentukan norepinefrin mengeksplorasi pengulangi TCA seperti mempengaruhi klinis dan peran menyebabkan blok dan penyakit selama degenerasi neurosi cholinergic tanpa keempat memengaruhi sintesis ADH atau manifestasi norepinefrin yang berasal dari seperti norepinefrin atau penelitian neurosi
berat, hal ini menyebabkan asimilasi, yang ada sistem obat secara sebagai tambah yang memperkuat dan fungsi imunitas. Selanjutnya telah mengidentifikasi menggunakan sebuah karbon egin lalu mencoba menggunakan sebagai obat rekreasi vaksin dan juga penelitian baru berfokus pada patologi memang tinggi juga menunjukkan ngerbinefrin yang menghentikannya dari toksisitas ini juga menggunakan historis untuk membantu jelas yang terakhir adalah antidepresan menghambat stimulasi reseptor glutamat. Antidepresan penelitian terbaru telah mengikat pada awalnya transporter dan membantu transmisi neuromuskular yang mencegah dihentikan dengan mekanisme drug. Jadi yang selanjutnya itu ada ANS drug classes. Yang pertama itu ada obat cholinergic. Nah, obat cholinergic ini bekerja terutama pada neurotransmitter asetilkolin dan dapat dibedakan menjadi dua agen utama. Yang pertama itu yang bekerja langsung atau direct acting dan yang tidak langsung yaitu indirect acting. Nah, kalau yang direct acting ini dia bekerja dengan cara mengikat dan mengaktifkan reseptor asetilkolin sehingga meniru aksi dari asetilkolin itu sendiri. Kalau sebaliknya itu yang enggak langsung itu dia bakal langsung menghambat enzim asetilkolinesterase yang menyebabkan akumulasi asetilkolin di celah sinaptik dan memperpanjang aktivasi reseptor. Selanjutnya itu ada anticholinergic atau antimuskarinik. Nah, anticholinergic atau antimuskarinik ini bekerja dengan menghambat aksi asetilkolin pada reseptor muskarinik yang menghasilkan efek seperti penurunan sekresi, relaksasi polos, dan peningkatan detak jantung. Nah, obat ini itu sering banget digunakan dalam berbagai situasi klinis, termasuk pengobatan kondisi pernafasan dan sebagai agen pre-anestesi untuk mengurangi salivasi dan sekresi bronkial. Lalu yang ketiga itu ada obat adrenergic. Sama kayak cholinergic tadi, dia punya diberikan menjadi dua agen utama yaitu direct acting dan indirect acting. Nah, kalau untuk yang bekerja langsung atau directnya itu, dia tuh sama kayak norepinefrin dan epinefrin, langsung mengikat reseptor adrenergic untuk menghasilkan efek fisiologisnya, termasuk vasokonstriksi dan peningkatan detak jantung. Nah, sebaliknya yang enggak langsung itu dia bakal kayak ephedrine yang bekerja dengan meningkatkan pelepasan norepinefrin dari ujung saraf simpatis sehingga meningkatkan sinyal adrenergic secara tidak langsung. Nah, yang terakhir itu ada anti-adrenergic atau antagonis adrenergic. Nah, anti-adrenergic ini tuh dia bekerja dengan menghambat aksi neurotransmitter adrenergic pada reseptornya. Kelas obat ini mencakup beta blocker yang sering digunakan untuk mengelola hipertensi dan aritmia jantung dengan cara memblokir reseptor beta adrenergic yang menghasilkan penurunan detak jantung dan konstraktilitas. Nah, selain itu antagonis alpha adrenergic dapat digunakan untuk mengobati kondisi seperti hiperplasia prostat jinak dengan cara merelaksasi otot polos di leher kandung kemih dan prostat. Nah, implikasi klinis dari obat anti-adrenergic itu sebenarnya sangat luas, menyoroti pentingnya obat ini dalam terapi kardiovaskular dan urologi. Baik, perkenalkan, nama saya Gusti Agung Sri Paramita dengan 3 digit terakhir 229. Di sini saya akan menyampaikan peran epinefrin dalam sistem saraf otonom. Dalam sistem saraf otonom, epinefrin berperan untuk mengaktifkan berbagai reseptor adrenergic, yaitu reseptor alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2, dan beta 3. Pengaruh epinefrin berhubungan erat dengan sistem saraf simpatis, yaitu reaksi fight or flight, yang dirancang untuk mempersiapkan tubuh dalam menghadapi stres atau bahaya dengan meningkatkan fungsi-fungsi tubuh yang mendukung kelangsungan hidup. Selanjutnya, saya akan membahas pengaruh epinefrin terhadap reseptor-reseptor adrenergic tadi. Epinefrin mengaktifkan reseptor alpha 1 yang terkoneksi dengan protein Vicky dan merangsang enzim fosfolipase C atau PLC. Aktivasi ini menyebabkan kontraksi otot polos seperti pada pembuluh darah yang meningkatkan tekanan darah. Hal ini berkontribusi pada peningkatan aliran darah ke organ vital selama respons stres, yang berfungsi menghambat aktivasi adenylyl siklase dan mengurangi produksi siklik adenosine monofosfat atau CAMP. Berkurangnya CAMP mengurangi berbagai efek fisiologis yang biasanya dimediasi oleh peningkatan CAMP, seperti peningkatan detak jantung atau relaksasi otot polos. Lalu, aktivasi dari reseptor beta 1 akan melalui jalur GSCAMP yang meningkatkan detak jantung dan kekuatan kontraksi jantung. Hal tersebut akan meningkatkan output jantung untuk memenuhi kebutuhan tubuh saat stres. Selanjutnya, pengaruh pada reseptor beta 2. Epinefrin mengaktifkan reseptor beta 2 yang tersebar luas di seluruh tubuh, terutama di sel otot polos bronkial. Aktivasi reseptor beta 2 menyebabkan relaksasi otot polos seperti bronkodilatasi dan vasodilatasi yang mendukung tubuh dalam meningkatkan oksigenasi dan aliran darah selama respons stres. Bronkodilatasi adalah pembesaran saluran pernapasan dan vasodilatasi adalah pelebaran pembuluh darah di otot. Selain itu, ia juga menyebabkan relaksasi otot-otot polos pada rahim, kandung kemih, dan saluran pencernaan yang dapat membantu memfokuskan energi tubuh pada fungsi vital selama stres, serta mengurangi agregasi trombosit dan glikogenolisis. Dan yang terakhir, pengaruh pada reseptor beta 3. Epinefrin mengaktifkan reseptor beta 3 yang dapat menghubungkan kedua jenis protein G, stimulasi dan inhibisi. Reseptor ini membantu oksidasi lemak dan peningkatan pengeluaran energi. Ia juga mendukung tubuh dalam memanfaatkan cadangan energi saat menghadapi tekanan atau stres. Ia juga meningkatkan kadar glukosa darah dengan merangsang glikogenolisis di hati dan otot serta lipolisis di jaringan adiposa. Efek ini memberikan sumber energi yang cepat untuk tubuh dalam situasi fight or flight. Secara keseluruhan, epinefrin berperan dalam memfasilitasi berbagai respons fisiologis untuk mempersiapkan tubuh menghadapi ancaman atau stres, termasuk peningkatan aliran darah, detak jantung, dan oksigenasi jaringan. Semua itu penting untuk meningkatkan kemampuan tubuh dalam merespons situasi krisis seperti anafilaksis, cardiac arrest, asma berat, dan hipertensi parah. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, sebenarnya mekanisme kerja epinefrin itu cukup kompleks. Namun, secara keseluruhannya, epinefrin itu bekerja dengan berdekatan pada reseptor alpha adrenergic dan beta adrenergic untuk menghasilkan berbagai efek fisiologis. Pada dosis rendah, biasanya efek lebih banyak mempengaruhi reseptor beta yang menyebabkan detak jantung yang meningkat, kontraksi jantung yang lebih kuat, pelepasan renin yang membantu tekanan darah, dan juga membantu melebarkan saluran pernapasan serta melebarkan pembuluh darah dan peningkatan cairan di mata. Namun, pada dosis yang lebih tinggi, epinefrin akan lebih banyak mempengaruhi reseptor alpha yang menyebabkan pembuluh darah yang menyempit, mata yang melebar, dan otot di sekitar saluran pencernaan akan berkontraksi. Kombinasi interaksi reseptor ini menunjukkan betapa fleksibelnya epinefrin dalam mengatasi berbagai kondisi medis dengan memodulasi berbagai jalur fisiologisnya. Dan berikut adalah indikasi klinis penggunaannya dalam beberapa kondisi yang lebih detail lagi. Perkenalkan, nama saya Rizal Rafaela Putri Wadana dengan 3 digit yang terakhir 201. Kali ini saya akan menjelaskan indikasi penggunaan epinefrin pada kondisi anafilaksis. Anafilaksis ini adalah reaksi hipersensitivitas langsung yang dimediasi oleh sistem imun terhadap alergen tertentu, seperti makanan, obat-obatan, sengatan serangga, ataupun latex. Anafilaksis ini melibatkan aktivasi sistem imun, khususnya sel B, yang melepaskan mediator seperti histamin dari sel mast dan basofil. Reaksi ini memicu respons sistemik pada tubuh, seperti vasodilatasi luas dan kontraksi otot polos, sehingga menyebabkan gejala khas anafilaksis, yaitu kesulitan bernafas, tenggorokan bengkak, detak jantung cepat, dan penurunan tekanan darah.
Saat histamin dilepaskan, tubuh merespons dengan gejala yang dapat terlihat jelas, seperti pembengkakan pada saluran nafas, penurunan tekanan darah mendadak yang berpotensi menyebabkan shock, serta gejala lainnya. Dalam kasus parah, ini dapat berkembang menjadi kondisi kritis jika tidak ditangani dengan segera. Epinefrin ini adalah pengobatan utama yang harus segera diberikan pada kasus anafilaksis. Ketika seseorang dicurigai mengalami anafilaksis, epinefrin harus diberikan tanpa penundaan. Obat ini bekerja dengan cepat untuk mengurangi fase dilatasi, meningkatkan tekanan darah, meredakan pembengkakan, dan memperbaiki gejala pernapasan. Penanganan yang cepat sangat penting karena anafilaksis dapat berkembang dengan sangat cepat menuju komplikasi serius. Individu dengan riwayat anafilaksis disarankan untuk selalu membawa epinefrin auto-injector. Ini adalah alat yang dirancang untuk memberikan dosis epinefrin dengan cepat. Hal ini sangat penting sebagai langkah pencegahan untuk mereka yang memiliki risiko tinggi mengalami reaksi anafilaksis berulang. Dengan epinefrin auto-injector, pengobatan dapat dilakukan segera sebelum bantuan medis lebih lanjut tersedia. Dan jika gejala tidak membaik pada pengobatan awal, epinefrin harus diberikan lagi. Dalam beberapa kasus, meskipun sudah diberikan antihistamin atau kortikosteroid, gejala dapat tetap berlanjut. Epinefrin tetap menjadi pengobatan utama, terutama jika gejala melibatkan biaya sistem tubuh seperti kulit, saluran pernapasan ataupun saluran cerna. Henti jantung adalah kondisi di mana jantung tiba-tiba berhenti memompa darah secara efektif, sehingga menghentikan sirkulasi darah. Tanpa penanganan segera, kondisi ini dapat menyebabkan kematian dalam hitungan menit. Gangguan aktivitas listrik jantung dapat menyebabkan aritmia, dan aritmia inilah yang merupakan penyebab utama henti jantung. Jantung bekerja berdasarkan impuls listrik yang mengatur kontraksi ototnya. Ketika impuls ini tidak teratur, aritmia dapat terjadi, memicu henti jantung. Gangguan ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk kondisi seperti asidosis di mana tingkat pH tidak seimbang menyebabkan depolarisasi langsung pada membran sel jantung. Kemudian penumpukan lemak di otot jantung atau steatosis miokard meningkatkan risiko aritmia juga. Steatosis miokard melibatkan penumpukan lemak pada otot jantung yang mengganggu jalur konduksi listrik normal. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang mendukung terjadinya aritmia dan meningkatkan kerentanan terhadap henti jantung yang mendadak. Penyakit arteri koroner dan kardiomiopati juga meningkatkan risiko aritmia fatal. Kelainan struktural seperti arteri koroner mengurangi aliran darah ke jantung, sementara kardiomiopati merusak struktur otot jantung. Kedua kondisi ini meningkatkan risiko aritmia yang berpotensi fatal. Epinefrin dapat membantu meningkatkan aliran darah dan aktivitas jantung selama resusitasi. Epinefrin ini memiliki efek vasokonstriksi dan ionotropik yang kuat, yang berguna untuk meningkatkan tekanan perfusi koroner dan peluang return of spontaneous circulation atau ROSC. Obat ini sering digunakan pada kondisi seperti ventricular fibrillation atau VF, pulseless electrical activity atau PEA, dan juga asystole. Dalam kasus ventricular fibrillation, epinefrin diberikan setelah shock pertama dan diulangi setiap 3 hingga 5 menit selama resusitasi. Epinefrin adalah bagian penting dari protokol Advanced Cardiac Life Support atau ACLS pada asystole juga. Dalam kasus asystole, epinefrin dapat digunakan untuk merangsang aktivitas jantung dan meningkatkan aliran darah selama resusitasi. Obat ini juga membantu menstabilkan pasien dengan tekanan darah rendah atau shock yang persisten setelah resusitasi berhasil. Epinefrin ini penting dalam menangani henti jantung pada anak-anak, terutama pada kondisi darurat. Pada anak, epinefrin digunakan untuk menangani henti jantung yang disebabkan oleh kondisi seperti anafilaksis berat atau asma yang mengancam jiwa. Hal ini menunjukkan peran penting epinefrin dalam berbagai kelompok usia. Pada bronkospasma akut atau asma parah, epinefrin juga digunakan dalam kasus ini ketika pengobatan standar tidak efektif. Karena epinefrin bukanlah pengobatan pertama untuk asma kronis, melainkan untuk kondisi akut yang parah, terutama di situasi pra rumah sakit. Obat ini membantu melebarkan saluran pernapasan dengan cepat dan sangat berguna ketika pengobatan seperti bronkodilator standar seperti albuterol tidak cukup efektif. Epinefrin juga digunakan untuk mengatasi bronkospasma akibat anafilaksis. Pada kondisi anafilaksis, salah satu gejala utamanya adalah bronkospasma yang dapat memperburuk kesulitan pernapasan. Epinefrin bekerja tidak hanya untuk melebarkan saluran nafas, tetapi juga untuk mengurangi respons alergi sistemik, seperti pembengkakan dan tekanan darah yang rendah yang seringkali menyertai anafilaksis. Kemudian dalam kasus tertentu, epinefrin dapat digunakan bersamaan dengan bronkodilator seperti albuterol. Pendekatan kombinasi ini efektif untuk pasien dengan asma yang juga mengalami anafilaksis atau gangguan pernapasan parah. Epinefrin bekerja cepat meredakan bronkospasma, sementara albuterol melengkapi pengobatan dengan membantu membuka saluran nafas dan mengurangi inflamasi lokal. Dengan cara ini, kedua obat tersebut saling melengkapi dan mengatasi berbagai aspek dari masalah pernapasan. Penggunaan epinefrin sangat penting dalam situasi darurat untuk mencegah komplikasi yang serius. Dalam kondisi pernapasan akut yang parah seperti eksaserbasi asma berat atau anafilaksis, waktu adalah hal yang sangat penting. Intervensi cepat menggunakan epinefrin dapat membantu mencegah kondisi berkembang menjadi lebih buruk, seperti kegagalan nafas atau henti jantung. Ini menjadikan epinefrin pilihan utama dalam situasi darurat. Perkenalkan, nama saya Nadira Asma Weko dengan 3 digit terakhir 214, dan saya di sini akan melanjutkan pembahasan mengenai penggunaan epinefrin dalam berbagai konteks klinis, khususnya pada saat ini adalah glaukoma. Glaukoma sendiri merupakan penyakit mata yang terjadi karena kerusakan saraf akibat adanya sumbatan pada sistem aliran cairan mata atau aqueous humor. Penyumbatan ini dapat menyebabkan peningkatan intraocular pressure dan akhirnya merusak saraf mata. Glaukoma ini dibagi menjadi dua jenis, yakni primer dan sekunder, namun dikelompokkan lagi menjadi glaukoma sudut terbuka dan glaukoma sudut tertutup. Di mana glaukoma sudut terbuka itu merupakan jenis glaukoma yang paling umum terjadi di masyarakat, dan glaukoma sudut terbuka memiliki gejala yang asimptomatik karena penurunan fungsi penglihatan terjadi secara bertahap. Berbeda dengan glaukoma sudut tertutup yang memiliki gejala nyeri mata yang hebat serta gangguan penglihatan secara mendalam dan terjadi secara cepat. Secara klinis, epinefrin dapat menjadi salah satu obat untuk penyembuhan glaukoma, di mana dia akan menurunkan intraocular pressure pada pasien. Epinefrin dapat bekerja dengan dua mekanisme utama. Yang pertama adalah stimulasi reseptor alpha adrenergic yang menyebabkan vasokonstriksi sehingga aliran darah ke otot ciliaris berkurang. Perlu diketahui bahwa otot ciliaris berperan penting dalam produksi aqueous humor, dan jika aliran darah pada otot ini berkurang, maka akan terdapat penurunan aktivitas sekresi. Lalu yang kedua adalah aktivasi reseptor beta adrenergic, di mana epinefrin akan meningkatkan aliran keluar melalui jalur uveoskleral. Kombinasi kedua mekanisme ini dapat membantu mengurangi tekanan yang menekan saraf optik. Sebenarnya epinefrin umumnya tidak dijadikan pilihan utama dan pilihan pertama pada terapi glaukoma. Namun epinefrin dapat digunakan ketika obat lain sudah tidak memberikan hasil yang optimal. Selain itu, epinefrin juga efektif untuk mengatasi lonjakan pada tekanan mata yang tiba-tiba, misalnya setelah prosedur laser. Meskipun efektif, epinefrin ini memiliki beberapa potensi efek samping, seperti kemerahan pada mata, nyeri, ataupun peningkatan detak jantung. Penggunaan epinefrin selanjutnya adalah dalam penanganan shock septic. Shock septic sendiri merupakan kondisi serius akibat sepsis di mana tekanan darah pada tubuh itu menurun drastis dan tanda hipoperfusi tetap ada meskipun telah diberikan resusitasi cairan. Shock septic sendiri terjadi karena adanya vasodilatasi yang menyebabkan penurunan resistensi pembuluh darah dan akibatnya pada hipotensi. Kebocoran pada kapil difusi juga dapat menyebabkan shock septic karena volume darah yang beredar itu berkurang akibat cairan keluar dari pembuluh darah. Pada shock septic yang tidak merespon resusitasi cairan, penggunaan vasopresor menjadi langkah penting untuk mempertahankan tekanan darah dan aliran darah ke organ vital. Epinefrin merupakan salah satu vasopresor yang direkomendasikan dapat digunakan untuk meningkatkan tekanan darah dengan cara
cara merangsang reseptor beta adrenergic dan alpha adrenergic. Efek ini menghasilkan peningkatan kekuatan kontraksi jantung atau inotropik dan frekuensi detak jantung atau konotropik, serta menyebabkan asupan friksi pada pembuluh darah perifer. Epinefrin juga dapat menjadi pilihan utama pada pasien shock septic yang juga mengalami disfungsi jantung, karena kemampuan epinefrin untuk memperbaiki hemodinamik sangatlah cepat. Sebenarnya belum ada bukti yang menunjukkan bahwa epinefrin lebih unggul dibandingkan kombinasi vasopresor yang lain, namun epinefrin dapat dipertimbangkan dalam pengelolaan pasien shock septic yang tidak responsif terhadap terapi cairan dan vasopresor yang lainnya. Penggunaan epinefrin yang selanjutnya adalah pada prosedur bedah, di mana prosedur bedah yang melibatkan penggunaan anestesi lokal seringkali memerlukan bahan tambahan atau adjuvan untuk meningkatkan efektivitasnya, dan salah satunya adalah epinefrin. Epinefrin ini diketahui memiliki efek vasokonstriktor, di mana artinya menyempitkan pembuluh darah sehingga dapat mengurangi pendarahan dalam prosedur bedah. Selain itu, epinefrin juga dapat memperpanjang durasi efek anestesi ataupun analgesia dan membantu mempertahankan kedalaman anestesi lokal dalam waktu yang lebih lama. Dan dalam beberapa kasus, epinefrin digunakan bersama obat lain seperti lidocain untuk meningkatkan efisiensinya. Contohnya pada prosedur digital nerve blocks, epinefrin dapat digunakan untuk memperpanjang efek analgesik yang sangat berguna untuk prosedur bedah jari ataupun daerah kecil lainnya. Penggunaan epinefrin juga diketahui dapat mengurangi resiko reaksi sistemik yang merugikan seperti mual maupun reaksi alergi. Sebenarnya epinefrin memiliki banyak manfaat dalam prosedur bedah, namun epinefrin juga memiliki resiko utama, yakni dapat terjadi iskemia ataupun nekrosis pada jaringan, terutama jika digunakan pada pasien dengan sirkulasi perifer yang buruk. Baik, perkenalkan, nama saya Freya dengan 3 digit NIM terakhir 223. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai profil farmakokinetik dari epinefrin sebagai obat. Profil farmakokinetik itu adalah sebuah gambaran dari perjalanan sebuah obat ketika masuk ke dalam tubuh. Proses ini meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekspresi. Profil farmakokinetik dari epinefrin akan membantu dalam pemahaman mengenai bagaimana obat bekerja secara sistemik hingga dosis yang diperlukan untuk mencapai efek terapi yang diinginkan tanpa adanya efek samping yang berlebihan. Pertama, absorpsi. Epinefrin memiliki beberapa rute absorpsi, contohnya seperti rute parental yang terdiri dari subkutan dan intramuskular, lalu ada juga rute intravena dan juga yang terakhir inhalasi. Rute parental yang pertama yaitu subkutan yang cenderung lebih lambat dari absorpsi dari intramuskular. Hal ini dikarenakan adanya efek vasokonstriktor lokal yang mengurangi aliran darah di area injeksi. Pemberian injeksi subkutan ketika terjadi serangan asma dapat menyebabkan terjadinya bronkodilatasi dalam waktu 5 hingga 10 menit, sedangkan efek maksimalnya akan didapatkan dalam waktu 20 menit. Rute parental yang kedua yaitu intramuskular atau IM. Dengan injeksi IM dikatakan absorpsi epinefrin dapat terjadi lebih cepat. Rute ini memiliki onset yang cepat dan durasi kerja yang cenderung singkat. Kecepatan absorpsi akan bertambah jika diberikan di area dengan aliran darah yang tinggi seperti paha. IM pada area paha dikatakan sebagai rute terbaik untuk absorpsi epinefrin. Dapat dilihat dari studi yang mengatakan bagaimana konsentrasi puncak epinefrin plasma secara signifikan lebih tinggi setelah epinefrin disuntikan secara IM ke paha dibandingkan setelah epinefrin disuntikan secara intramuskular atau subkutan ke lengan atas. Rute selanjutnya yaitu injeksi intravena atau IV yang biasanya memberikan efek dengan cepat karena langsung masuk ke sirkulasi sistemik. Dapat dibuktikan bahwa epinefrin yang cepat hilang dari aliran darah. Terakhir adalah rute inhalasi. Rute ini sebenarnya sangat jarang ditemukan dan dilakukan. Dia diabsorpsi melalui mukosa saluran pernafasan, tetapi bioavailabilitasnya cenderung rendah dibandingkan dengan rute-rute yang lain. Selanjutnya, distribusi. Epinefrin dapat dengan cepat didistribusikan ke berbagai jalan ringan di tubuh. Distribusi epinefrin tidak menembus blood-brain barrier dengan baik, tetapi dapat menembus sawar plasenta sehingga masih dapat mempengaruhi sistem saraf pusat melalui mekanisme secara tidak langsung. Epinefrin memiliki volume distribusi yang relatif kecil karena sifat hidrofiliknya. Hal ini berdampak pada pembatasan penetrasi ke dalam jaringan. Waktu paruh distribusi epinefrin itu sangat singkat, hanya beberapa menit saja. Hal ini membuat efek dari epinefrin terlihat begitu cepat. Perkenalkan, nama saya Putri Syarapa Soleh dengan 3 digit NIM terakhir 225. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme dari epinefrin. Ketika diberikan sebagai obat, epinefrin akan menurunkan sensitivitas insulin serta memobilisasi glukosa melalui glikogenesis dan akan meningkatkan asam lemak juga. Nah, epinefrin tidak akan berpengaruh pada pengambilan glukosa yang tidak dimediasi oleh insulin. Namun, epinefrin ini akan mengganggu pengambilan glukosa yang dimediasi oleh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ekskresi dari epinefrin. Pembersihan epinefrin oleh ginjal secara signifikan lebih besar daripada norepinefrin. Sekresi tubular adalah fungsi linear dari konsentrasi katekolamin yang tidak terlihat dalam medium tanpa maksimum tubular yang dapat dibuktikan pada konsentrasi yang diteliti. Ginjal yang terisolasi mengeluarkan katekolamin dari media melalui metabolisme serta ekspresi dalam urin. Perkenalkan, nama saya Ariel Zakira dengan 3 digit NIM terakhir 205. Di sini saya akan menjelaskan mengenai efek samping dari penggunaan epinefrin dalam praktik medis. Epinefrin sebagai obat yang bekerja pada sistem adrenergic akan sangat efektif dalam menangani kondisi darurat seperti anafilaksis ataupun henti jantung. Namun, hal ini juga dapat menyebabkan berbagai efek samping tergantung pada dosis dan juga kondisi pasien. Efek samping yang pertama ada takikardia dan juga hipertensi. Epinefrin bekerja dengan merangsang reseptor beta-1 adrenergic pada jantung yang meningkatkan detak jantung dan juga kekuatan kontraksi jantung. Tujuan dari stimulasi ini adalah untuk meningkatkan pasokan darah dan juga oksigen ke organ vital selama situasi darurat. Namun, pada dosis tinggi atau pada individu yang sensitif, efek ini bisa menyebabkan takikardia, yaitu detak jantung yang lebih cepat dari normal. Dan takikardia ini bisa mengarah pada aritmia atau gangguan irama jantung yang berbahaya, terutama pada pasien dengan masalah kardiovaskular yang sudah ada. Lalu, epinefrin juga dapat menyebabkan hipertensi atau peningkatan tekanan darah akibat stimulasi reseptor alfa-1 adrenergic pada pembuluh darah yang menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Hal ini meningkatkan resistensi pembuluh darah perifer yang pada gilirannya meningkatkan tekanan darah. Lalu yang kedua dapat mengakibatkan gangguan kecemasan. Epinefrin seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dia itu berfungsi merangsang reseptor alfa dan juga beta adrenergic yang mengarah pada aktivitas sistem saraf simpatik dan menghasilkan proses yang dikenal proses atau respons fight or flight,
yang bertujuan untuk mempersiapkan tubuh menghadapi situasi stres. Sebenarnya, efek fisiologis ini umumnya akan bermanfaat dalam situasi darurat. Namun, pada individu yang rentan terhadap kecemasan, stimulasi berlebihan ini dapat menyebabkan gejala kecemasan yang meningkat seperti kegelisahan, gemetar, sesak nafas, tremor, dan lainnya. Lalu yang ketiga, hiperglikemia. Epinefrin merangsang glikogenolisis, yaitu pemecahan glikogen yang disimpan di hati menjadi glukosa. Ini dilakukan melalui peningkatan epinefrin pada reseptor adrenergic beta 2 yang meningkatkan aktivitas enzim glikogen fosforilase yang bertanggung jawab dalam pemecahan glikogen. Hasilnya, glukosa dilepaskan ke dalam darah untuk digunakan sebagai sumber energi. Selain itu, epinefrin juga meningkatkan gluconeogenesis, yaitu pembentukan glukosa dari prekursor non-karbohidrat seperti asam amino dan juga asam laktat. Epinefrin juga berperan dalam menghambat sekresi insulin dari pankreas. Insulin adalah hormon yang berfungsi menurunkan kadar glukosa darah dan juga memfasilitasi penyerapan glukosa oleh sel-sel tubuh. Semua mekanisme ini akan menghasilkan lebih banyak glukosa yang tersedia dalam darah untuk digunakan otot dan juga otak selama kondisi stres ataupun berbahaya. Jika kadar glukosa darah meningkat dengan cepat atau tidak terkendali, hal ini bisa menyebabkan ketoasidosis diabetik dan berbagai komplikasi jangka panjang lainnya. Lalu yang keempat dapat menyebabkan hipokalemia. Epinefrin meningkatkan aktivitas pompa natrium kalium ATPase yang memompa natrium keluar dari sel dan juga kalium masuk ke dalam sel. Hal ini menyebabkan kalium terperangkap di dalam sel yang mengurangi konsentrasi kalium dalam plasma darah. Efek ini terjadi utama pada otot dan sel-sel lainnya yang terlibat dalam metabolisme cepat. Ketika epinefrin diberikan dalam dosis tinggi atau secara terus-menerus, dampak pada elektrolit tubuh, khususnya kalium, dapat menjadi lebih nyata. Hipokalemia nantinya dapat menyebabkan komplikasi serius seperti aritmia jantung, kelemahan otot, atau bahkan gagal jantung. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gede Wayu Wijaksana dengan NIM 24025111221. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan yang dapat saya ambil, yaitu epinefrin atau adrenalin merupakan neurotransmitter dan hormon yang berperan penting dalam sistem saraf otonom, khususnya dalam respon fight or flight. Disintesis di medula adrenal, epinefrin berinteraksi dengan reseptor adrenergik alfa dan beta, yang memicu berbagai efek fisiologis seperti peningkatan denyut jantung dan pelebaran saluran pernapasan. Penggunaannya dalam praktik klinis sangat luas, termasuk pengobatan shock anafilaksis dan resusitasi jantung dan paru. Namun, harus dilakukan dengan hati-hati karena potensi efek samping yang serius seperti hipertensi dan aritmia. Sistem saraf otonom terdiri dari dua komponen utama, yaitu sistem saraf simpatik (SNS) dan parasimpatik (PNS), yang bekerja sama secara antagonis untuk menjaga homeostasis tubuh. SNS meningkatkan aktivitas tubuh dalam situasi stres, sedangkan PNS mendukung relaksasi dan pemulihan. Memahami mekanisme kerja epinefrin serta interaksi antara SNS dan PNS sangat penting untuk pengembangan terapi yang lebih aman dan efektif. Tujuan dari studi ini untuk memberikan wawasan mendalam tentang epinefrin dari perspektif farmakologi dasar hingga praktik di tingkat klinis, serta menekankan pentingnya pemahaman mekanisme kerja neurotransmitter dalam pengelolaan kondisi medis. Mungkin sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wisma Jessica Lima dengan 3 digit terakhir saya 216. Jadi, untuk bagian terakhir saya akan menjelaskan terkait saran. Jadi, penggunaan epinefrin dalam situasi darurat seperti anafilaksis dan resusitasi jantung, paru, itu menunjukkan pentingnya pemahaman mendalam tentang mekanisme kerjanya serta interaksi antara sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, selain itu, meskipun epinefrin ini mempunyai banyak manfaat klinis, penggunaannya harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari efek samping yang serius seperti hipertensi dan aritmia. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman di kalangan tenaga medis mengenai epinefrin, termasuk mekanisme kerjanya dan interaksinya dengan reseptor adrenergik, agar dapat mengelola kondisi medis yang memerlukan penggunaannya, seperti shock, anafilaksis, dan resusitasi jantung paru dengan lebih efektif. Pelatihan khusus untuk tenaga kesehatan mengenai dosis yang tepat, cara administrasi, dan pemantauan efek samping juga sangat diperlukan. Selain itu juga, penelitian lebih berlanjut tentang efek jangka panjang penggunaan epinefrin, terutama pada pasien dengan riwayat hipertensi atau aritmia, harus dilakukan untuk mengidentifikasi risiko dan manfaat secara akurat. Di sisi lain, sebenarnya masyarakat perlu diberikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan hormon adrenalin dalam tubuh melalui teknik relaksasi, olahraga, dan pola makan sehat untuk mencegah masalah kesehatan terkait kadar hormon ini. Nah, dengan mendorong individu yang mengalami gejala tidak seimbang untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan, diharapkan pemahaman dan penggunaan epinefrin dalam konteks klinis dapat ditingkatkan serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebagai penutup, sekian yang dapat kami sampaikan terkait student project kami dari kelompok K9. Semoga bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih.